keluarga, sahabat, serta pengikut yang tetap istiqomah di jalannya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang atau kaum yang dicintai oleh Rasulullah. Salawat serta salam kita kirimkan juga kepada para tabi'in dan tabi'at. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami dari Jamaah Haji Khalifah Tour 2015 bekerja sama dengan Khalifah Tour dan Travels Bandung dan kota lainnya juga secara rutin mengadakan kajian Lailatul Qadar pada tahun ini yang insya Allah sudah beberapa tahun kami jalani dan ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk menyebarkan syiar dakwah dan berharap teman-teman yang berhaji bersama ataupun teman-teman dari Haji Khalifah Tour dari tahun berapapun mudah-mudahan bisa menjadi keluarga hingga bersama di surga. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara malam hari ini, kepada Bapak Rustam Sumarna sebagai owner Khalifah Tour dan Travel. Terima kasih Pak yang mana sudah membersamai kami, memberikan fasilitas kepada kami sehingga kami tetap dapat rutin melaksanakan kajian ini. Untuk keberkahan acara pada malam hari ini, maka kami minta kesediaan dari Ustadz Emuh untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Mohon info Ustadz, surat apa dan ayat berapa? Tadi dapat info surat Al-Qadar 1-5. Ya, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, itu sambutan dari Bapak Haji Rustam Sumarna. Kami mohon kesediaannya selaku owner dari Khalifah Tour dan Travels. Mangga Pak, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Bu Dewi, apa suara saya bisa terdengar? Cukup Romo, terdengar, suara saya Agak jelas? agak terjelas Pak, tapi agak Oh, baik. kadang-kadang agak terus. putus, Pak. Oke, sebentar saya ubah speakernya dulu. Sekarang sudah terdengar dengan baik? Nah, baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati saudara saya, guru saya Ustadz Wijayanto, yang saya hormati sahabat saya dan guru saya Ustadz Dedi, dan yang saya hormati Ibu Dr. Dewi yang malam ini menjadi host acara ini, dan juga rekan-rekan alumni Haji 2015 yang secara rutin menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya alumni Haji 2015 bersama dengan Khalifah Tur menyelenggarakan kajian rutin malam-malam yang kita sebut dengan malam-malam Lailatul Qadar. Bagi sebagian jamaah, hari ini sudah masuk tanggal 21 Ramadan. Mungkin untuk sebagian yang lain masih tanggal 20 Ramadan. Tetapi apapun pilihannya, mari kita sama-sama ikuti kajian kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kegiatan kita ini, khususnya untuk rekan-rekan dari alumni Haji 2015. Saya kira itu Bu Dewi pengantar dari saya. Semoga acara seperti ini dapat terus kita lanjutkan dan kita lanjutkan pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Rustam, semoga Bapak sekeluarga selalu sehat dan berkah selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah telah hadir Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustadz dengan segudang kesibukannya tetap sehat selalu ya Ustadz ya. Amin, amin, amin. Ya. Ya. Bapak Ibu semua, sesuai judul yang telah kami sebarkan ya, bahwa pada kajian pertama Lailatul Qadar di 10 hari 10 malam terakhir ini diambil judul memantaskan diri menjadi ahli surgawi melalui Lailatul Qadri. Ketika mengambil judul memantaskan diri, berarti ada secara tersirat segolongan orang yang mungkin tidak pantas. Nah, semoga dengan di kajian ini kita akan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan di tahun ini. Untuk lebih jelasnya, kami persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Wijayanto, untuk Sudah dipersilakan Ustadz. Baik, Silakan. mohon maaf. Eh, di tempat saya agak putus-putus tadi apa jaringan saya Pak. Tapi suara saya cukup jelas. Suara Ustadz cukup jelas, suara Bu Dewi tadi yang terputus-putus. Oh ya, ya. Saya pikir Lanjut Ustadz, apa dong? ya, oke. Tapi saya oke ya, lebih jelas ya. Ya, lebih jelas Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih
Wa qala aidan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim wa sadaqal karim. Wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan, kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, orang tua kita bareng-bareng, orang tua sama, guru kita sama, Bapak Rustam Sumarna, Gurunda tercinta, Ustadz Dunal Kirom, Syekhul Kabir, Ustadz Dedi Haryadi, dalam perjalanan, mohon maaf, perjalanan kemana Ustadz? Iya, Ustadz Kayaknya, Dedi. kayaknya dari kantor Khalifah ke rumah tadi itu tadi ada Oh acara. ya, ya baik. Yang saya hormati Pak Mo dan juga seluruh jamaah Khalifah alumni haji semuanya, Masya Allah, ini kita sedang menapaki puncaknya bulan dan inilah yang ditunggu-tunggu umat Islam, di mana dulu para sahabat menunggu momen di bulan ini 6 bulan lamanya. Dulu sahabat menyiapkan bulan ini Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah wa Sayyidul Syuhur Sahur Ramadan. Puncaknya bulan itu ada di bulan Ramadan dan puncaknya hari ada di hari Jumat. Kenapa ini jadi puncak? Karena memang bulan ini dulu sahabat menyiapkannya 6 bulan. Bahkan setelah itu pun masih berdoa 6 bulan. Jadi setahun penuh itu isinya adalah memuliakan bulan ini. 6 bulan persiapan dari mulai persiapan tentang hartanya, tentang mentalnya, fisiknya, ilmunya, segala macam. Tetapi juga berdoa mudah-mudahan ini juga menjadi amalan yang betul-betul mutakabalan, jadi betul-betul terkabul. Karena sayang sekali kalau ada orang melewati Ramadan, kata Nabi, dia tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan keberkahan. Yang perlu dicatat adalah bahwa bulan ini bulan penuh keberkahan. Maka apakah kita cukup pantas untuk mendapatkan keberkahan? Ini nanti jadi evaluasi bersama. Apa itu berkah? Berkah itu ada 4. Maka selamanya hidup kita ini tidak di dalam keberkahan kalau tidak di dalam 4 ini. Pertama, berkah ini disebut kita dapat berkah, kita itu mendapatkan berkah kalau sifatnya ilahiyah. Ilahiyah dan ghaibiyah. Artinya selamanya kita tidak akan mendapatkan keberkahan kalau kita tidak membangun relasi yang baik dengan Allah. Maka kenapa kaitannya dengan Lailatul Qadar ini sangat menjadikan istimewa? Karena ini diturunkannya satu media di mana Allah berdialog dengan kita dan juga ada tuntunan di mana kita berdialog dengan Allah, yaitu Al-Quran dan sholat. Kenapa sholat itu menjadi puncaknya ibadah juga? Karena dengan sholat kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran sedang berdialog dengan kita. Maka salah satu untuk mendatangkan khazanah-khazanah yang diturunkan Allah kepada kita adalah dengan cara sholat. Maka orang mendapatkan berkah kalau dia senantiasa menjaga sholatnya, menjaga hubungannya dengan Allah. Karena ciri berkah adalah sesuatu yang berkaitan dengan ilahiyah. Dalam bahasa sederhana, kita gajinya berapa miliar, kita karirnya sehebat apapun, kok sampai nggak sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, tapi kalau nggak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Artinya apa? Sampai gajimu sampai berapa miliar kok sampai nggak sholat. Ini hal yang sangat penting untuk kita catat. Yang kedua, bahwa namanya berkah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apa wujudnya? Ketenangan dalam hidup, rasa cukup dalam hidup, itu berkah. Pokoknya semua kebaikan dalam hidup kita ini adalah berkah. Artinya apa? Kebaikan yang membawa kebaikan dunia sampai akhirat itu namanya berkah. Anak muda dinasihati itu berkah. Istri menyenangkan suami itu keberkahan. Suami yang menyenangkan istri itu berkah.
Kita boleh gajinya sebulan 50 juta cukup. Tapi kalau nggak diberkahi, nanti ternyata membawa energi negatif dalam rumah tangga kita. Anak tidak sulit dinasihati, jangan-jangan itu wujud ketidakberkahan dalam hidup kita. Istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri, suami yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Karena beberapa ada suami yang kalau dengan istri orang bisa chatting, ngobrol 4 jam, tapi dengan istri sendiri asal jawab. Dari mana Kang? Dari belakang, mau kemana, mau ke depan, sudah makan, sudah, nggak makan mati. Ada nggak tipe seperti itu? Nah, maka itu membawa hubungan-hubungan yang tidak diberkahi karena apa? Rasa tenang, rasa nyaman, harmonis, keluarga sakinah, itu berkah. Bahkan nanti kita mendapatkan husnul khotimah, itu juga berkah. Berkah yang ketiga unmeasurable, artinya tidak bisa diukur. Maka nggak bisa Pak Rustam dapat 3 ton, Ustaz Dedi dapatnya 5 ton, Pakmu hanya 2 kilo. Tidak bisa. Karena itu tidak bisa diukur. Apa inti berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka tidak bisa secara dohir diukur. Orang zakat, orang infak, orang wakaf, orang sedekah, dohirnya dia berkurang, tapi sebetulnya dia mendapatkan keberkahan. Karena dia mendapatkan kebaikan jauh lebih banyak daripada yang kelihatannya secara matematis dia berkurang. Karena kalau hanya baik, hanya secara duniawi, tapi tidak baik pada akhirat, maka itu bukan berkah. Itu namanya apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu dilulu, istidraj itu diujo, istidraj itu apa? Disungkun. Istidraj itu apa? Boleh Bu Dewi, jangan sampai kita termasuk yang di dalamnya. Dibaca surat Al-An'am ayat 44. Boleh Pak Mu atau siapa terjemahannya? Boleh Yuli, panitia, biar ini kan malam-malam diturunkan Al-Quran, biarkan akrab dengan Al-Quran. Falamman dzukira fihi fatahna alaihim abwaab kulli syai. Idza khariqu bima al akhadna bagtatam fa idahum mublisun. Yuk dibaca Al-An'am 44. Bismillahirrahmanirrahim. Yuli baca ya, Tat. Ya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Naudzubillah min dzalik, ada orang yang Allah membukakan pintu kesenangan, di tengah-tengah dia kemaksiatan. Di tengah-tengah dia tidak menjalankan ketaatan, tetapi semua pintu-pintu kesenangan dibukakan. La sholah wala soma, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah apapun, umroh nggak pernah, haji nggak pernah, pokoknya ketaatannya dia tinggalkan, tetapi semuanya terbuka untuknya. Anaknya jadi orang semuanya, nggak ada yang jadi monyet, semua anaknya jadi orang. Itu. Nggak ada yang satu pun jadi kuda, jadi monyet, nggak ada. Semua karirnya bagus, gajinya semakin naik, tetapi sesungguhnya dia sedang melupakan dalam kemaksiatan. Maka kita curiga ketika kita fasilitas dunia itu terbuka, sementara kita jauh dari Allah, itu hati-hati, itu disungkun, itu diujo, itu dalam bahasa Jawa itu dilulu, itu membiaran, itu jebakan Batman. Maka nanti wujud dari orang yang dapat Lailatul Qadar ketika dia mendapatkan ziyadatul khair fid dunya wal akhirah, yaitu bertambahnya suatu kebaikan dunia sampai akhirat. Maka buru-buru nanti sebelum ada pertanyaan, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Artinya apa? Setelah dia mendapatkannya itu, maka menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, menjadi karyawan lebih baik, maka itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kebaikan yang membawa kebahagiaan dunia sampai akhirat. Hari ini kita ingin bicara tentang Lailatul Qadar, maka paling tidak dicatat baik-baik ada 7 poin. Tentu tidak akan selesai, tapi karena taklim ada guru kita tercinta, ada Guru Nda Dedi Haryadi. Nanti di berikutnya ini saya hanya memukadimai, hanya bridging saja. Karena nanti detailnya di Ustadz Dedi. Karena ini kajian pertama, maka hanya mukadimahnya dulu. Ini juga semangat, kapal yang besar itu kalau mau berlabuh, pasti ada skoci-skoci kecil. Dimanapun presiden itu kalau mau mendarat, maka harus ada pengawal-pengawalnya dulu.
Kapal besarnya itu Ustadz Dedi, saya hanya perahu-perahu kecil untuk merapat ke pelabuhan dulu, jadi hanya membridging untuk menjembatani dulu. Pertama, dicatat baik-baik, Lailatul Qadar ini adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Maka kenapa nanti menjadi lebih baik daripada 1000 bulan? Karena ini Al-Quran. Nah, maka bahas satu poin ini aja tidak cukup dengan 2-3 kali pertemuan. Kenapa Al-Quran? Kenapa ini menjadi 1000? Yang kedua, ya jadi pertama adalah malam ini waktu diturun inna anzalnahu. Hu di situ domir untuk Al-Quran, yaitu inilah diturunkannya Al-Quran. Nanti secara detail Al-Quran itu turun 2 kali, begitu para ulama. Pertama sekaligus dari Lauhul Mahfud di langit bumi, tetapi nanti yang kedua dari bumi ke dari langit bumi ini ke bumi. Maka itu turunnya secara berangsur-angsur. Itu kajian tersendiri. Yang kedua, Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Maka bagaimana kita membuat amalan-amalan yang kira-kira mendapatkan amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan apa itu? Nanti kita bahas. Yang ketiga, Lailatul Qadar ini adalah disebut juga dengan malam yang penuh keberkahan. Kenapa? Karena ini penghormatan dari Allah. Karena ini di mana Allah menurunkan keberkahan. Apa itu berkah? Saya ulang, kalau kita sedang berkaitan dengan Allah itu berkah. Kedua, kenapa kita ketemu dengan orang, kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta berkah. Orang mau masuk rumah, Robi angjilni munjalan mubarakan, wa anta khairul munjilin. Ya Allah, berilah berkah pada rumah kami. Orang ada pernikahan, barokallahu wa alika wa jama'a wa ya Allah berilah kebaikan pada pernikahan ini. Orang mau makan nasi yang ditanam, yang nanam petani. Tapi begitu mau makan, bukan petani terima kasih, petani terima kasih. Tapi gimana doa mau makan Pak Mo? Allahumma ini, a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya, kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana, ya, Fima razaqtana wa qina adzabannar ya. Kalau mau Zoom begitu join langsung kamera dimatiin. Terus bismika Allahumma ahya wa bismikamu. Contohnya yoga sama Yuli itu. Ya, ini contohnya. Ini kelihatannya begini ternyata sudah billahi taufik walhidayah. Kita tinggal bertiga, Dokter Andika, Ustaz Dedi sama Pak Muhaja. Di luar itu sudah billahi taufik walhidayah. Itu Masya Allah, luar biasa. Masih Nah, Pak, masih sampai ada. Sidratul Muntaha itu. Adabnya sebetulnya itu on cam. Karena orang yang on cam itu tawajuh, maka pahalanya berbeda. Ada 3 orang di mana orang itu berada di hadapan, salah satunya adalah adab menuntut ilmu. Itu muwajahah, bertemu muka. Nah, karena kalau nggak bertemu muka, biasanya setannya besar. 2, kalau ada seorang suami dan istri. Suami istri itu kalau ngomong, itu muwajahah. Tidak boleh membuang muka. Itu. Salah satunya, itu adab taklim. Jadi, kamera harus di-on-kan. Supaya apa? Supaya tahu. Ini kalau enggak, nanti sudah bismika Allahumma semuanya. Ya, itu semuanya. Yang berikutnya, oke, saya lanjut saja. Terserah, sudah saya sampaikan untuk on-cam. Itu semuanya. Yang keempat, malaikat dan juga arruh. Malaikat di situ disebut adalah Jibril. Arruh itu artinya malaikat-malaikat yang lain, tapi seluruh ulama sepakat yang turun ke bumi itu adalah malaikat Jibril. Turun di saat itu sampai bumi menjadi sempit. Kenapa? Karena turunnya malaikat ini. Maka nanti bagaimana Lailatul Qadar itu ada pada diri kita ketika mengundang malaikat turun. Maka jangan berharap orang itu mendapatkan Lailatul Qadar kalau dia mengamalkan amalan-amalan yang tidak menyebabkan malaikat mendekat. Salah satunya nanti apa? Dulu Rasulullah itu pernah ditanya bagaimana Lailatul Qadar itu. Tetapi di tengah mau jawab ada percekcokan di antara para sahabat. Sehingga Rasulullah lupa. Kenapa? Karena ternyata Allah lupakan itu karena memang orang itu kalau sedang bertengkar maka sakotat min ainilah, maka Allah tidak akan melihat, bahkan malaikat akan lari padanya. Abu Bakar radhiyallahu an itu pernah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu dimaki-maki orang.
Tapi Abu Bakar diem saja. Abu Bakar radhiyallahu anhu diem saja. Maka semuanya bersama malaikat dan Rasul. Kemudian Abu Bakar sensitif dong. Nggak seperti orang khalifah. Sudah suruh on cam aja nggak sensitif. Ini kode keras ini. Ada apa? Ini masalahnya itu. Kok tiba-tiba Rasulullah meninggalkan? Ya Abu Bakar, ketika kamu, mohon maaf, ini internet saya kayaknya agak, Iya, Ustaz, agak terputus-putus, Ustaz, ya, suaranya. ya, karena saya numpang di hotel, maklum ini. Oke, jadi kenapa? Karena ketika kamu dengan kesabaran itu, malaikat membersamaimu. Tapi begitu kamu mau membalas, maka malaikat menjauhi. Aku tidak mau kalau aku tidak bersama dengan malaikat. Maka hati-hati dengan pertengkaran, percekcokan. Maka orang yang sedang tawuran, itu tanda Lailatul Qadar tidak datang dengan dia. Aneh sekali, sahur on the road kok malah tawuran. Itu apa artinya? Itu. Nah, pertengkaran suami istri itu membuat Lailatul Qadar tidak turun. Maka kalau kita ingin pantas, maka jaga kedamaian. Hanya karena 01, 02, 03, enggak turun. Hanya karena amin, omon-omon, sama gema. Sorry ye, ya. Hanya karena asam sulfat sama asam folat, hanya karena, Masya Allah. Tinggalkan itu semuanya. Yang berikutnya, yang Ustaz. kelima, ya. Yang kelima, Assalamualaikum, Ustaz. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Wah, Pak Arni, Insya Allah luar biasa. Ya. Selamat bergaul, Pak Arni. Yang Ya, kelima, Pak. Lailatul Qadar ini disifati dengan salam. Salamun hiya khatamat lail fajr. Kesejahteraan. Salam di situ ada 3 makna. 1 bersih, 2 itu bersih dari keburukan maksudnya, 2 selamat, 3 damai. Maka nanti syarat mendapatkannya, kita pantas mendapatkan Lailatul Qadar ketika kita di dalam bersih dari semua kemaksiatan dan keburukan. 2, membuat amalan-amalan yang menyelamatkan ketika di dalam perdamaian. 3 poin ini ulama mengatakan salamun hiya. Salam di situ artinya, saya ulang, bagaimana kita bersih dari keburukan, bersih dari kemaksiatan. 2, kita amalan-amalan yang menyelamatkan. 3, penuh perdamaian. Sekali lagi, kalau kita dalam percekcokan, dalam tawuran, dalam konflik, maka alamat di situ Lailatul Qadar tidak pantas untuk kita dapatkan. Yang keenam, Lailatul Qadar ini malam dicatatnya takdir. Takdir apa itu? Takdir tahunan. Karena takdir itu nanti ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang dari sononya, dari Lauhul Mahfuz itu selama hidup sudah. Misalnya takdir yang ghairu mughayyarat. Kenapa Pak Army kok jadi laki-laki? Itu sesuatu yang sudah ditakdirkan dari sana. Pak Andika jadi laki-laki, Bu Anisah kok Teh Anisah jadinya perempuan, itu takdir dari sono. Kita lahir dari mana, itu lahir di mana, itu juga bukan pilihan. Karena kalau boleh milih, pasti Pak Mu pilih jadi anaknya Jokowi. Sekarang jadi ketua partai PSI. Minimal jadi wapres. Nah, Masya Allah. Kalau boleh milih. Kalau boleh milih, yoga itu dulu pilih jadi anaknya PSBY. Sehingga bisa nggak dapat Yuli, dapatnya Anissa Pohan. Itu. Walaupun kalau betul yoga anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau dengan yoga. Itu. Dapat Yuli aja udah alhamdulillah itu. Atau ya alhamdulillah lah ya, alhamdulillah itu. Jadi itu bukan pilihan. Kita jadi orang Sunda, orang Jawa, maka itu takdir yang tidak perlu kita usahakan. Tetapi ada takdir tahunan yang kita ingin doakan, kita usahakan, yaitu malam Lailatul Qadar ini. Karena malam inilah semua catatan tahunan akan dicatat. Yang ketujuh, malam ini adalah malam maghfirah, di mana dosa akan diampuni bagi yang menghidupkan Lailatul Qadar, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang disabdakan Rasulullah langsung, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang menegakkan, mendirikan, bagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dari setahun yang lalu.
dosa-dosa yang lalu, dan semuanya akan terampuni. Inilah kenapa nanti Ustadz Dedi bisa menjelaskan tentang kenapa Ramadan itu ibarat Yusuf bagi 12 saudara. Nabi Yakub itu punya anak 12, tetapi yang paling istimewa adalah Yusuf. Karena salah satu, Yusuf itu bukan sekedar outer beauty, tapi punya inner beauty. Yusuf ini bukan sekedar dia itu tampan, tapi mempesona. Yusuf ini bukan sekedar surah, tapi siroh dan sarirohnya. Surah itu tampilan, performnya memang ganteng, handsome. Sirohnya perilakunya baik, sarirohnya hatinya juga baik. Karena ada orang yang ganteng, tetapi secara akhlaknya kurang baik. Secara hatinya tidak baik. Maka kalau Yusuf memadukan surah, siroh, dan sarirohnya, maka wajar kalau mau diperdaya oleh Zulekha. Dan sayang kata Zulekha itu tidak ada namanya di dalam Al-Quran. Kita cari di dalam Al-Quran tidak ada nama Zulekha. Bahkan hadis pun sulit untuk kita temukan. Adanya di dalam sejarah-sejarah, tarikh-tarikh, terutama di Bani Israel. Kenapa? Salah satunya Zulekha ini walaupun dia mau berbuat jahat, tetapi masih punya rasa malu. Karena waktu mau memperdaya Yusuf, itu pintu-pintu dikunci. Tidak ada CCTV, tidak masang kredit kamera, tidak direkam. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang berbuat maksiat malah direkam, malah di-share, dikasih situsnya www apa Pak Mo yang biasa itu www apa itu ya, itu malah di-share. Maka ketika orang masih punya malu, ternyata Allah masih menghargai. Jangan sampai kita menjadi mujahirin. Siapa mujahirin? Mujahirin orang yang bangga apa? Mujahirin apa Ustaz? Bahasa Ustaz Dedi. Ustaz Dedi mujahirin itu apa Ustaz? Bahasa Ustaz Dedi. Ustaz Dedi, halo. Ya, Ya. ya Pak, saya Ustaz. Mujahirin itu apa? Mujahirin. Sering kalau muhajirin bagus. Kalau mujahirin itu orang yang menyiarkan apa? Dosa-dosanya. Orang yang bangga dengan dosa. Gimana, Ustaz? Mempublikasi kemaksiatan ya, Tad. Gimana, Ustaz? Ya. Mempublikasi kemaksiatan ya, Nah, Tad. ya itu. Jadi malah dia rekam, malah dipublikasikan, malah di-share, dikasih linknya. Orang yang menyebarkan link ini. Di antara Zulekha itu namanya disembunyikan oleh Allah karena dia masih mau menyembunyikan kemaksiatannya. Dia masih punya malu. Maka dia tetap mempesona. Kenapa? Karena maka wajar kalau Yusuf itu sampai diperlakukan yang istimewa oleh Yakub dan juga oleh bapaknya dan mau diperdaya oleh Zulekha karena memang luar biasa. Maka nanti kalau kita bahas dalam surat Yusuf ayat 31 itu bahasa oleh wanita itu ketika melihat Yusuf adalah malakun karim. Kenapa kok malakun karim? Kok tidak jamil saja? Karena jamil belum tentu karim. Orang yang ganteng belum tentu menarik. Sama dengan orang cantik belum tentu menarik. Saya punya, mohon maaf, saya nanti dalam kitab Jawabul Kahfi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu sampai mengatakan gini, ada 14 keistimewaan Yusuf. Nanti next kita akan bahas tentang bagaimana hebatnya pahlawan keimanan Yusuf ini, keteladanan, kenapa Yusuf ini pribadi yang mempesona, karena di teman-teman Syiah ayat surat Yusuf ini dihilangkan. Jadi orang Syiah itu nggak mau menyantumkan beberapa ayat mengenai Yusuf ini karena itu mosok Quran kok isinya percintaan. Padahal itu pahlawan keimanan. Yusuf Qaradawi sampai mengatakan satu, karena dia handsome sampai memperdaya orang, sampai mau diperkosa, bahkan dia diirikan oleh. Hati-hati dengan punya penyakit ini, yaitu ketika pas kakak-kakaknya Yusuf itu ngiri kepada Yusuf. Kenapa? Karena kenapa Yakub itu kok perlakuannya istimewa pada Yusuf? Karena memang Yusuf memang luar biasa. Maka dibuang ke sumur. Maka hati-hati kalau ada penyakit hasad. Kata Nabi, iyyakum wal hasadah, hati-hati kalau kamu punya hasad. Karena amalan Ramadan ini semuanya hangus kalau kita ada hasad. Apa itu hasad? Hasad itu iri. Apa itu iri? Iri itu hasad. Ayat hasad itu apa? Hasad itu iri. Iri itu adalah SMS.
senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka kenapa Zoom meeting malam hari ini tidak ada door prize yang besar-besaran dari Pak Mo? Kenapa Pak Rustam tidak ngasih door prize yang besar-besaran untuk Zoom kali ini? Karena untuk jaga hati. Karena jangan sampai orang yang pertama kali umroh sekali aja dapat mobil, dapat umroh gratis, sementara yang baru join sekali aja ikut umroh, join malam ini langsung dapatnya mobil, padahal orang yang berkali-kali umroh cuma dapat payung. Itu nanti menyinggung perasaan. Yuli Yoga yang keluarganya selalu umroh haji bersama Khalifah cuma dapat payung, sementara yang sekali ikut umroh aja dapatnya mobil. Maka mohon maaf malam hari ini Khalifah Tour tidak berbagi door prize yang besar-besaran karena untuk jaga hati. Ini alasan pertama. Alasan kedua, memang tidak ada budget yang disediakan Pak Rustam, Pak Muh untuk kita semuanya. Itu lebih tepatlah. Artinya apa? Hati-hati dengan hasad karena pembunuhan manusia pertama kali karena penyakit ini. Yaitu Qabil senang dengan seorang wanita, wanita yang disenangi malah senang kepada Habil. Maka Habil yang dibunuh. Kurang ajar kan ini? Orang senang pada seseorang, seseorang senang orang lain itu dibunuh. Maka hati-hati pasat. Nanti dalam cerita-cerita apa tabi-tabiin ada orang sampai membunuh orang lain karena apa? Mending saya mati karena hasad itu bisa dibawa mati. Ada orang pilih mati supaya apa? Orang lain itu celaka. Itu dia punya toko, tokonya disaingi, dia dibunuh supaya seolah-olah yang bunuh toko sebelah supaya apa? Dia mati nggak apa-apa, tapi toko itu akan hancur. Nah, maka hati-hati terhadap hasad. Maka Nabi Yusuf dibunuh karena ada hasad itu sendiri. Di samping itu, Yusuf keistimewaannya apa? Ini kok jadi panjang di sini. Ini nggak dikendalikan. Yusuf itu mampu memaafkan dan melupakan saudaranya. Inilah hebatnya. Hebatnya Yusuf sudah begitu sukses, ternyata dia bisa masuk Senayan karena memenuhi kuota untuk ini lolos, itu beda dengan partai yang lain. Ini lolos masuk ke Senayan, maka dia bisa wah pokoknya sukses di istana, maka dia panggillah seluruh kakak-kakaknya dan bapak dan anaknya. Hebatnya Yusuf adalah dia memaafkan dan melupakan. Dua kata ini diingat, Yuli tolong perhatikan. Karena wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Karena wanita itu ahli sejarah. Wanita itu sulit untuk move on. Wanita itu salahnya setahun hanya sekali. Pas Idul Fitri. Itu aja pas ditulisan, mohon maaf lahir batin, selamanya. Maka kalau kita lihat kurban, seringnya laki-laki. Lihat Ibu Idul Adha, laki-laki. Karena wanita kok dikorbankan. Disalahkan aja nggak mau, apalagi dikorbankan. Maka jangan pernah menyakiti hati wanita. Karena wanita itu kuat menyimpan memori, maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Itu. Janda ditinggal mati suaminya 4 bulan masa idah, 4 tahun menjanda seumur hidup. Tetapi laki-laki kalau istrinya mati nggak usah tunggu 4 tahun. 4 hari aja bisa kawin lagi sampai mertuanya bilang, mau tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapa? Biar cepat kering. Dasar laki-laki. Nah, sekali lagi, dan kedua, kalau wanita disakiti, air mata yang keluar itu mahal. Karena air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, krim malam, krim pagi. Wow, wah, magic cream yang rebutan di Arab beli magic cream. Wah, Masya Allah luar biasa. Tetapi ternyata kalau laki-laki yang nangis nggak ada biayanya. Dokter Andika nangis nggak ada biayanya. Apalagi Pak Mo, itu sabun muka aja nggak pakai, itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk semuanya. Makanya warna kulit sama semuanya. Saya kembali ke awal. Saya ulang, 7 poin kaitannya dengan Lailatul Qadar. Pertama, malam ini diturunkan Al-Quran. 2, malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar disebut juga malam di mana ada keberkahan. Karena nanti, coba dibaca, sekarang surat Ad-Dukhan ayat 3. Ya, Ad-Dukhan ayat 3. Kenapa Lailatul Qadar disebut malam diberkahi? Karena Allah sendiri yang mensifatinya. Inna anzalnahu fi lailatul mubarak. Fi lailatul mubarakah. Artinya apa? Di situ ayat dibaca Ad-Dukhan ayat 3. Maaf, surat apa Pak Ustadz? Ad-Dukhan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdirin. Ya, Sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi Lailatul Qadar. ya, Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. ya. Malah lain kali kalau baca Quran mending ta'awud saja, Pak. Jangan basmalah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Jadi ta'awud saja. Itu. Ta'awud eh, daripada bismillah saja mending ta'awud saja. Memang itu anjurannya, ya. Baik, Jadi Ustaz. sungguh kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi. Karena ini sifatnya diberkahi, maka siapa saja yang dapatkan keberkahan, orang yang senantiasa empat yang disifati tadi, selalu ada koneksivitas dengan Allah, maka nanti iktikaf itu di tempat rumahnya Allah, itu pun tidak sembarang tempat. Harus masjid jami. Jadi nggak bisa iktikaf di kafe, iktikaf di kamar sendiri. Itu bukan iktikaf. Itu. Iktikaf di atas gunung, wah sedang apa iktikaf? Enggak. Itu. Nah, dulu ada teman itu, wah saya etikaf di Gua Hiro. Gua Hiro itu bukan etikaf, ya. Etikaf itu di Masjid Jami. Ah, jaka ini penuh diberkahi. Yang keempat, malaikat dan arruh itu kumpul. Artinya malaikat juga arruh, yaitu malaikat Jibril itu turun pada malam ini. Yang kelima, Lailatul Qadar ini disifati dengan salam, artinya penuh dengan apa? Kita bersih dari keburukan, kita dalam keselamatan, kita dalam kedamaian. Dan yang keenam, Lailatul Qadar ini adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Yang ketujuh, malam ini dihapuskannya dosa, yaitu malam maghfirah. Baik, akan kita breakdown satu persatu. Kenapa Lailatul Qadar? Karena ini malam kemuliaan yang kaitannya dengan diturunkannya Al-Quran. Mulia orang yang mendapatkannya, mulia yang bersentuhan yang dengan membacanya Al-Quran, mulia yang mendengarnya, mulia yang mempelajarinya, mulia yang yang mengamalkannya. Mulia bagi kitab Al-Quran sendiri adalah kitab mulia, dan mulia malaikat yang turun. Jadi semuanya serba mulia. Dari Allah sendiri maha mulia, maka orang yang membahasnya, yang mendengarnya, yang mempelajarinya, yang mengamalkan semua ajaran-ajarannya, ini menjadi kemuliaan. Kita lihat bagaimana kemuliaan ini. Dimulai dari Al-Quran sendiri. Al-Quran ini semua yang berkaitan itu adalah mulia. Kenapa? Karena malaikat yang menurunkannya juga malaikat yang mulia, yang diturunkan itu juga mulia. Dari mulai istimewanya di mana? Itu. Karena ini adalah Al-Quran ini surat cinta dari Allah, malamnya jadi malam Lailatul Qadar, itu turunnya Al-Quran ini. Bahkan malaikat jadi mulia karena disebut dengan Ruhul Kudus, bahkan manusia jadi mulia karena Al-Quran ini. Karena orang itu kalau pengen mulia mendapatkannya, duru ma kita bilai khaisu madaro. Kita harus beredar di mana Al-Quran ini beredar. Itulah jadi jalan kemuliaan. Maka siapa yang pantas mendapatkannya? Orang yang beredar bersama Al-Quran. Makhluk ini jadi mulia kalau dia, mohon maaf, kalau berkaitan dengan Allah, karena Quran itu memuliakan segalanya. Maka pengaruh Al-Quran itu ditaruh mana saja menjadi mulia. Kertas saja kalau sudah dikaitkan dengan Al-Quran, maka itu jadi mulia. Tidak mungkin berani nyobek kertas yang ditulis Al-Quran, minimal masuk rumah sakit, maksimal billahi taufik wal hidayah. Meletakkannya pun tidak sembarangan. Beda dengan kita kalau apa, walaupun kertasnya bagus, nggak ada kaitannya dengan Al-Quran, naruhnya di sembarang tempat. Maka ini diturunkannya Al-Quran ini salah satu supaya kita pantas dengan Lailatul Qadar ini, salah satunya kita menghormatinya. Kenapa? Karena ini adalah kemuliaan dan penghormatan. Dan tuntunan kita kalau Allah menghormati, kita harus membalas penghormatan yang lebih baik. Dengan apa? Dengan kita mentaatinya melebih dari sekedar Allah membuat satu kemuliaan pada kita. Sekarang dibaca di dalam surat An-Nisa ayat 86. An-Nisa ayat 86 menerangkan tentang bagaimana kita menyambut Lailatul Qadar ini dengan kemuliaan. Karena ini bagian dari cara Allah memuliakan kita. Maka kita harus menyambutnya dengan yang lebih baik. Kalau ada tahiyat, ada salam mahabbah, maka sesungguhnya kita harus menjawabnya lebih baik.
Ayo, Anissa ayat Anisa 86. 46. Ya, Anissa A'udzu 86. billahi minasyaitonir rajim. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadi'i wa Ayat yaqulu 86. Sorry, oh Anissa 86. 86 86. Anissa. Ya. Wa idza Ya, Billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha suara saya masuk nih, Pak. aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Ya, karena Lailatul Qadar adalah bagian dari penghormatan dari Allah, maka kita membalasnya harus lebih dari itu. Maka bertakwa itu hakko tuqatih. Takwa kita itu sebenar-benar takwa. Selamat datang Pak Dr. Adi Wijaya. Long time no see. Nah, ya, ya. Ini salam dari Pak Polisi ya. Itu. Kalau udah ada Pak Andi Wijaya, selalu semuanya akan salam dari Pak Polisi kita, Pak Jenderal Polisi kita. Ya, saya selalu Pak Andi Wijaya. Ya, ya. Turunnya, maka penghormatan itu sampai-sampai diturunkannya Al-Quran, diturunkannya malam Lailatul Qadar ini akan membawa sakinah dan rahmah. Dalam saat hadis dikatakan orang yang ada bersinggungan dengan Al-Quran, orang yang senantiasa berkaitan dengan malam-malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran ini, maka akan diturunkan malaikat untuk mengitarinya, rahmat akan dicurahkan, bahkan dikasih sakinah. Sakinah diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran itu membawa sakinah. Al-Quran itu. Maka kenapa ini menjadi malam 1000 bulan? Karena lebih baik daripada 1000 bulan. Karena setiap orang berkaitan dengan Al-Quran, diturunkan Al-Quran, nanti kita akan bahas juga apa tugas kita terhadap Al-Quran ini. Paling tidak ada 7 kewajiban kita terhadap Al-Quran ini, maka dia akan diturunkan rahmat, diturunkan sakinah, bahkan malaikat akan mengitarinya. Inilah hebatnya malam Lailatul Qadar. Maka satu saja poin saja, kalau kita kita akrab dengan Al-Quran, maka sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena disitulah sudah ada jaminan rahmat, sakinah, dan kerumunan malaikat. Maka kita lihat kenapa inna anzalnahu Al-Quran itu diturunkan itu karena Quran adalah Al-Karim, Quran adalah Al-Azim, Quran Al-Majid, Al-Hakim. Di mana disitulah sumber-sumber kebahagiaan kita, disitulah sumber-sumber di mana kita menyelamatkan kita, sumber ilmu, sumber kemuliaan, bahkan semuanya, semua urusan-urusan hidup, petunjuk-petunjuk dalam hidup ada di dalam Jadi Al-Quran. dia kasih mobil ya. Inilah kenapa kita menjadikan hal yang sangat penting dalam malam 1000 bulan ini, karena Al-Quran ini, mohon maaf, membawa kemuliaan yang luar biasa, maka paling tidak ada 7. Apakah kita sudah termasuk di dalamnya? Maka kita koreksi di dalamnya. 1, Al-Quran diturunkan untuk diimani. 2, harus dibaca. Karena namanya Quran itu bacaan. Aneh kalau ada orang punya Quran nggak pernah dibaca. Itu. Karena banyak orang yang punya Quran tapi itu rapi sekali, ditata di etalase tetapi jadi pajangan. Makanya saya sering nyarankan kalau ada istri kok pinter cari duit, itu pasti banyak masalah dalam hidup. Karena istri pinter cari duit, itu duit ditaruh di mana aja ketahuan. Itu. Sudah diselipkan buku aja ketahuan. Ini uang apa? Ini uang sial. Lah kok sial gimana? Sialan ketahuan. Maka saya kasih tip bapak-bapak yang punya istri pinter cari duit, maka kalau naruh duit taruhlah di Al-Quran. Insya Allah aman. Karena nggak pernah dibuka. Maka sekali lagi kita mengimani, kita membaca. Tapi kalau kita hanya membaca, tidak pernah ikut
taklim, tidak pernah ikut join Zoom meetingnya Ustadz Dedi, nggak pernah ikut kajiannya Ustadz Dedi, maka itu hanya dapat hadiah, tetapi tidak dapat hidayah. Bukan berarti tidak dapat pahala, tapi sekarang ini Ramadan banyak orang sibuk mengkhatamkan Quran, tidak cukup. Kalau hanya khatam Quran, hanya dapat hadiah, tapi nggak dapat hidayah, maka kita perlu memahaminya. Bahkan tuntutan Quran tidak hanya memahami, mengimani, membaca, memahami, dan menghafal. Maka tiap hari kita tambah hafalan. Mosok 40 tahun jadi orang Islam. Hafalannya hanya trikul, kulhu, kulau, idaja, kulhu. Hanya trikul. Ngimami tarawih nggak berani. Itu berani yang imami cuma duhur sama asar. Di luar itu nggak berani. Karena modalnya cuma trikul, kulhu, kulau. Maka kita juga harus bahkan kita tidak hanya menghafal, tapi juga meyakini dan mengamalkannya. Bahkan kita harus mengajarkannya, bahkan kita harus memperjuangkannya. Niatul amal wa tabligh, kita amalkan semua yang ada dalam Al-Quran ini, dan kita sampaikan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka kenapa ayat surat Al-Ankabut ayat 45 itu turun untuk rumah kita? Apa perintahnya? Yaitu rumah itu harus jadi musola. Yaitu rumah di mana ada bacaan Quran. Sekarang dibaca surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Memang sengaja ini karena ini malam nuzul Quran biar akrab dengan Al-Quran. Ayo Al-Ankabut 45. Ayo Pak Mo atau yang lain. Nuzul Siapa yang Quran cepat? ya. Hah? 17. Pak Andi di mute. Suaranya masuk Pak Andi. Andi Wijaya. Hmm? Ya, di mute. Nanti kena tilang Pak Dadan nanti. Ya. Ayo, yang sudah ketemu Al-Ankabut 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wallazikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini diawali dengan satu perintah. Di dalam usul fikih, al-aslu fil amri lil wujubi. Asal dari perintah itu wajib. Maka wajib bagi orang Islam itu apa? Membaca Al-Quran dan menegakkan sholat. Ini di rumah. Maka kata Nabi, rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran kayak kuburan. Maka perintah utlu di situ adalah perintah untuk bukan sekedar membaca, memahami. Dia tadabbur Al-Quran, di rumah-rumah kita harus ada bacaan Quran. Bacaan Quran bukan kaligrafi. Kaligrafi juga baik, tapi yang pas. Jangan kamar tamu ditulisi kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum jangan banyak-banyak ditulis di kamar tamu, itu orang pelit. Nah, tetapi bagaimana bacaan ada dalam Al-Quran, ada sholat. Sebaik-baik sholat untuk laki-laki adalah di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Maka kalau bisa rumah harus jadi musola. Rumah yang ada untuk ibadah. Rumah ada tempat khusus untuk sholat, alat khusus untuk sholat. Sholat sunnah. Kecuali sholat wajib untuk laki-laki di masjid. Sekali lagi, orang itu sebetulnya kalau ingin dapat Lailatul Qadar dari rumahnya dulu dikondisikan jadi musola. Yaitu di mana rumah ada bacaan Quran, karena rumah yang tidak baca Quran kayak kuburan,
maka masalul ladzina yadhkurunahu wal ladzina la yadhkurunahu kamasalil hayyi wal mayyit. Rumah yang ada bacaan Quran kayak kuburan, kayak orang mati. Sementara rumah kalau ada bacaan Quran itu seperti orang hidup. Kenapa Nabi nyatakan orang hidup bukan orang mati? Karena orang hidup harganya mahal, orang mati tidak ada harganya. Silahkan datangkan Zoom itu. Zoom itu Masya Allah luar biasa. Itu kalau dengan orang yang masih hidup mahal sekali. Saya pernah dibayar, enggak usah pokoknya contohnya yang lain. Saya pernah dapat bayaran Zoom yang luar biasa karena masih hidup. Tapi kalau udah mati nggak ada harganya. Silahkan hadirkan Khalifah ngundang Lesti Kejora. Lesti Kejora itu pernah diundang sekali datang 600 juta. Itu 600 juta. Cuma nyanyi pagi sampai malam karena masih hidup. Tapi kalau udah mati nggak ada harganya. Kalah dengan binatang paling kecil, teri. Teri itu kalau udah mati, jenazahnya almarhum almarhum teri masih jadi komoditi ekspor. Makanan favorit waktu Pak Andi Wijaya, mohon maaf, itu haji, itu sambal teri, Masya Allah, iklan jambal itu, ya Allah, dimakan pertama kali. Masya Allah. Teh Susi Jadi Budianto, ya, Teh Susi belum jadi saya Joko. sapa. Ya. Sehat selalu, sudah keluar dari rumah sakit Teh Susi ya. Iya. Ya, nanti kalau enggak ini bahaya, kalau ini enggak saya sapa nanti langsung Japri ya. Ya. Eh, Teh Susi salam dua Teh Wina ya itu. Kalau gini Teh Wina enggak join ya. Hanya Teh Susi ya. Sehat selalu. Jadi kembali betapa orang yang ada Al-Quran itu kayak orang hidup harganya mahal. Tapi kalau udah mati nggak ada harganya. Maka sesungguhnya Al-Quran memuliakan kita, meninggikan derajat dengan kita. Dari Al-Quran nanti akan jadi syafaat. Dari Quran ini nanti Masya Allah luar biasa. Dari Quran ini nanti kita akan menjadikan kita mahkota di hari kiamat. Dari Quran ini nanti banyak sekali ya bagaimana rumah ini ada Quran kayak karena apa? Karena mau berkendara seperti apapun kalau kita tidak ada supir yang handal maka akan celaka. Semikian juga kita dalam kehidupan. Tanpa Al-Quran kita akan celaka. Maka Quranlah yang nanti jadi furqan. Quran ini yang akan menjadikan panduan hidup kita. Dengan bacaan Al-Quran, maka ini berniaga yang paling untung. Dengan Al-Quran ini ayat-ayatnya kalau ini menjadi ahlullah. Karena satu ketika sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga. Maka sahabat tanya, loh Allah kok punya keluarga yang terdiri dari manusia? Loh, ada manusia yang keluarganya Allah? Ada. Kemudian Anas berkata lagi, siapakah mereka ya Rasulullah? Jadi ketika itu Anas bin Malik, anak angkatnya Rasulullah tanya, loh kok bisa? Maka kata Rasulullah, keluarganya Allah itu adalah ahlul Quran. Orang-orang yang selalu membaca, menghafal Al-Quran dan mengamalkannya, maka mereka adalah keluarga Allah, orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Jadilah pribadi-pribadi yang mempesona di hadapan Allah. Dari Al-Quran menjadi obat hati karena menjadi syifa ulima fi sudur. Saya memang lagi tekankan satu poin karena saya tahu tema-tema berikutnya masih tema yang berkaitan dengan Lailatul Qadar supaya nanti tidak mengambil wilayahnya Ustadz Dedi ini. Jadi ini memang saya perdetail bagaimana nanti Lailatul Qadar memantaskan diri kita dengan Al-Quran, yaitu Inna Anzalnahu saja, hanya sampai situ. Yang Lailatul Qadri khairu min alfi syahr nanti Ustadz Dedi dan Ustadz Gugun, Ustadz Aang yang kajian berikutnya. Al-Quran juga menjadi ketenangan dalam hidup. Karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub, salah satunya adalah dengan Al-Quran, maka nanti akan jadi ketenangan, bahkan tidak akan sesat dunia sampai akhirat. Allah mengatakan kalau kamu ikut petunjukku, maka kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan celaka. Demikian dalam surat At-Toha ayat 123, kamu tidak akan sebaliknya kalau kamu berpaling dari Al-Quran, wa inna lahu ma'isatan dongka, mereka dalam kehidupan yang sempit. Maka inilah hebatnya dari Al-Quran bisa mengusir setan. Jadi nggak usah pakai Ustadz Maman untuk ini. Baca Al-Quran saja. Setan akan lari dari Al-Quran. Ngapain harus Ustadz Maman atau Ngrukyah? Udah bacain Quran. Udah. Ruqyah, Ustaz, Ruqyah. Iya. Kenapa? Karena syaitan. Ayo coba dibaca. Ayo surat Al-Fatir ayat 6. Sederhana saja itu. Orang bingung ruqyah. Bisa bacain Quran. Nanti setan itu paling nggak suka dengar ini.
Al-Fatihah ayat berapa? Surat apa? Al-Fatihah ayat 6. Ya. Nah. Ayat 6. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hijbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Ya, dan musuh setan paling utama adalah penghafal pengamal Al-Quran. Maka sebetulnya dengan kita membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sesungguhnya itu sudah jadi pengusir setan. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, jelas-jelas Rasulullah itu mensabdakan orang itu yang mengamalkan, menghafal, memahami Al-Quran disetarakan dengan derajat kenabian. Jadi penghafal-penghafal Quran, pengamal-pengamal Al-Quran itu dia disetarakan dengan para nabi. Begitu dalam satu hadis. Maka inilah kenapa malam itu jadi 1000 bulan, apa lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83,3 tahun. 83 tahun hidup kita itu sebetulnya lebih baik kalau kita jadi pengamal Quran, dia penghafal Quran, memahami Al-Quran. Wa mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang baik itu siapa? Orang yang paham, faqih. Faqih itu bukan hanya mengerti, tapi juga memahami, mengamalkan. Itu. Contoh, orang yang mengerti kesehatan itu kalau ada makanan kotor nggak langsung dia makan. Kalau dia ngerti kesehatan kok tetap makan, berarti dia tidak ngerti kesehatan. Demikian juga orang yang tahu Al-Quran, dia akan menjauhi maksiat, dia akan menjalankan suatu kebaikan. Itu semuanya. Nah, jadi sekali lagi, bahkan akan dibersamai malaikat. Malaikat akan bersama kita. Kepada siapa? Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka turunnya tatanazalul malaikah. Malaikah itu turun bersama apa? Bersama orang yang senantiasa belajar, mengajarkan, dan mengamalkan Al-Quran. Begitu dalam hadis Bukhari dan Muslim. Inilah beberapa poin pembuka tentang bagaimana kita memantaskan diri. Karena apa? Karena kita nanti kenapa mendapatkan malam lebih baik dari 1000 bulan? Karena dengan Al-Quran ini nanti akan jadi syafaat di hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan menjadi pemberi syafaat bagi kamu di hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat, terutama mulai Ramadan dan Lebaran. Mudah-mudahan Lebarannya bedanya 4 hari, jadi liburnya lama. Kalau saya ingin yang duluan saja. Nah, mudah-mudahan Muhammadiyah hari ini misalnya, terus NU masih 4 hari lagi, jadi kita liburnya lama. Ya, oke. Itu dulu pengantar saya karena terlalu banyak ini kaitannya dengan bagaimana Al-Quran yang menjadikan kenapa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan ini, karena Al-Quran itu sendiri diturunkan, maka itu hidangan dari Allah, bahkan itu akan menghidupkan rumah kita, akan menyinari rumah kita, itu akan menenangkan hati kita, dia akan menjadi panduan hidup kita, bahkan menjadi obat hati. Obat hati itu baca Quran, dan disitulah nanti akan merasa apapun yang terjadi itu semuanya bisa ditanggulangi di akhirat nanti, menerangi kubur sampai alam akhirat kita. Oke, itu pengantar saya berkaitan dengan Lailatul Qadar ini. Maka apakah kita sudah berakrab ria dengan Al-Quran inilah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Baru 1 ayat. Karena nanti kalau bicara tentang Qadar agak panjang lebar juga, karena Qadar itu ada yang mughayarat, ada yang ghairu mughayarat, dan juga bagaimana mendirikannya. Intinya adalah amalan-amalan yang untuk takarub kepada Allah dan juga amal sosial. Ternyata tidak cukup dari ini. Karena kalau orang sibuk dengan iktikaf, orang memenuhi hajat orang lain, itu tolong dicatat baik-baik ya. Orang memenuhi hajat orang lain itu pahalanya melebihi daripada iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi loh.
Apalagi di bulan Ramadan ini mahal ini. Ini wah sama dengan haji loh Pak apa? Makanya banyak orang nanya, ini saya mau umroh Ramadan kok mahal? Iya, padahal nggak sama saya. Sama saya lebih mahal lagi. Itu. Padahal sama Ustadz Dedi. Nah, masa luar biasa. Nah, kenapa? Karena memang ternyata amalan ritual-ritual itu etikaf itu jauh lebih bagus sekali. Rasulullah juga mengajarkan. Tetapi ternyata amal sosial itu sampai di dalam hadis dikatakan itu orang yang memenuhi hajat orang lain pahalanya melebihi daripada iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Ya. Artinya apa? Disitulah nanti amalan-amalan ini bukan sekedar amalan-amalan ini. Bukan sekedar amalan-amalan yang berkaitan ritualitas saja, tetapi semua yang memberi manfaat. Ini sekaligus mencatat bagi nanti menjawab bagi pertanyaan bagaimana orang-orang yang tidak bisa melakukan puasa, nggak melakukan sholat dan menstruasi di malam Lailatul Qadar bisa mendapatkannya karena dengan amal sosial itu juga melebihi amal-amal ritualitas pribadi. Walau alam bisawab, 1 jam penuh sudah saya lebih sudah saya bicara. Ini nggak ada minum, nggak ada ini saya belum menyiapkan minum. Udah itu saja. Saya kembalikan. Kopi, Kalau Ustaz, ada kopi. pertanyaan, Ustadz Dedi yang lebih komprehensif untuk menjawab. Ya. Hatur nuhun Ustaz, jazakallah khair atas materinya yang Masya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, dari chat ini sudah ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama dari Ibu Susi Budianto. Izin bertanya, apakah Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan mata telanjang? Dan bagaimana seseorang mengetahui jika dirinya telah melihat Lailatul Qadar? Itu Ya, pertanyaan pertama. karena ada Ustadz Dedi, tolong Ustadz Dedi untuk membantu menjawab. Ya, silakan Ustadz Dedi. Halo Gurunda. Memang di dalam hadis ya, di dalam hadis Lailatul Qadar itu nanti ada ciri-ciri fisiknya, tetapi itu bukan sesuatu yang perlu kita ya karena apa? Dalam hadis dikatakan malam Lailatul Qadar itu udaranya sejuk dan tenang. Jadi tidak ada ribut, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tapi ini ukuran Arab ya, itu karena panas dingin itu relatif juga. Kedua, mataharinya cerah di pagi harinya. Itu dari hadis semuanya itu. Jadi mataharinya lemah kemerah-merahan dan sinarnya tidak terlalu menyengat. Malam itu terang, tidak ada hujan. Jadi tidak ada hujan itu. Malam itu cerah, terang, tidak ada hujan dan tidak ada sesuatu yang angin lebat. Bahkan angin yang berat, bahkan perasaannya bahagia. Malam itu bagi yang mendapatkan Lailatul Qadar, hatinya akan merasakan tenang, bahagia dan damai. Nah, tapi secara fisik bagaimana? Intinya adalah ketika kita mendapatkan perubahan menjadi lebih baik. Itu intinya. Tetapi ini Ustadz Dedi malah billahi taufik walhidayah. Ustadz Dedi, halo Ustadz Dedi. Sedang ke toilet kayaknya tuh ke Oh belakang. ya sengaja begitu suruh jawab langsung ke toilet ini. Ya, ya begitulah kurang lebihnya. Karena sebetulnya ini bukan secara dohiriyah. Karena sekali lagi malam di mana diturunkan keberkahan, berkah itu tidak bisa dirasakan secara dohiriyah. Artinya itu tidak secara physically, tetapi lebih kepada kondisi batin. Maka nanti ketika orang ada semangat untuk satu intibah, jadi semangat untuk mau bangkit, maka dia sedang dapat Lailatul Qadar. Nanti ada 5 ya, ada 5 orang itu tanda bahwa dia ada di dalam Lailatul Qadar. Satu dicatat nanti keterangannya tentu di berikutnya ya. Satu ketika dia ada niat untuk at-taghyir, membuat perubahan. Jadi ketika orang mau membuat perubahan, mau hijrah, ya gitulah, semangat hijrah dari yang jelek menjadi baik itu. Ya, hijrah. Alhamdulillah yang nanya sudah hijrah dari rumah sakit, ya. Itu alhamdulillah sudah sehat semuanya. Baru mau saya tengok besok pagi sudah ini alhamdulillah. Ya, ya. Yang kedua, besok pagi saya ke Bandung soalnya. Yang kedua itu ada semangat untuk al-intibah membuat bangkit
bangkit dari keterpurukan. Ketiga, dia membuat asifa. Ini sekaligus menjawab yang lain-lain ya. Ketika kita menambal kekurangan dengan kebaikan. Maka tolong ini catat baik-baik. Kelihatannya sederhana, tetapi itu sesuatu inti orang dapat Lailatul Qadar itu ketika dia mau menambal kekurangan dengan kebaikan. Jadi kalau ada kekurangan ditambal dengan kelebihan, kebaikan. Contohnya nggak pernah baca Quran, kemudian dia rajin baca Quran, itu sudah dapat Lailatul Qadar. Dia nggak pernah baik pada suami, kemudian mulai sekarang mulai biasa memperbaiki diri dengan suami, itu sudah dapat Lailatul Qadar. Ketika dia menambah kebaikan. Nggak pernah sedekah jadi sedekah, itu dapat Lailatul Qadar. Berikutnya ketika dia membuat at-tartib, yaitu merapikan kembali kehidupan. Yang kemarin itu nggak jelas jadwal kehidupannya, sekarang ditertibkan. Apalagi orang yang mencanangkan, inilah maka umroh dan hajinya Khalifah mulai ada komitmen yang ini. Sayang belum begitu berhasil karena kemarin kita buat itu sehingga sertifikatnya belum efektif. Mudah-mudahan nanti Pak Rustam bisa kamu bisa Siap, Ustaz. menyediakan komitmen pasca haji. Itu Baik, ada Ustaz. lembaran yang bikin Ya. komitmen setelah haji. Baik, Gitu. Ustaz. Insya Allah. Ustaz. Ya, karena Ustaz, itu maaf, menjadi hal nomor yang 3 itu tadi apa ya, Ustaz? saya ulang ya, at-taghyir, membuat perubahan. 2, al-intibah, mau bangkit. Bangkit dari mana? Keterpurukan. Perubahan dari mana? Hijrah. Hijrah itu nanti pembahasannya suuriahnya secara fisik. Yang tadinya buka-bukaan jadi pakai jilbab. Yang tadinya membuka aurat jadi menutup aurat. Itu suuriah. 2, etikodiah, menguatkan keimanan. 3, ini jadi banyak banget. Fikriyah, secara pemikiran, keilmuan, nambah ilmu agama. Di situ juga secara sulukiyah, perilakunya. Maka hijrah bukan hanya atribut, tapi juga attitude. Bukan sekedar hijrah, wah ini kelompok hijrah, hanya cingkrang saja. Cingkrangnya, jenggotnya, jilbab, pakai cadarnya, itu fisik. Tapi lebih penting pada perilakunya. Hijrah yang attitude-nya. Itu semua. Maka jilbab di hati. Saya ulang, at-taghyir, membuat perubahan. 2, al-intibah, membuat bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Jangan pernah merasa terlambat untuk jadi orang baik. Kalau dalam bahasa Jawa, ojo kesel, ojo leren dadi wong apik. Jangan pernah berhenti untuk jadi orang baik. Jadi orang baik kok berhenti, itu gimana? Orang baik itu, jadi orang baik itu sesuatu yang tidak boleh dihentikan. 3, dia harus membuat asifa, yaitu menutup kekurangan dengan kebaikan. Yang keempat, dia membuat at-tartib, yaitu merapikan kembali kehidupan kita. Itu dapat dia dapat Lailatul Qadar. Yang kelima, mencanangkan target, hope, mimpi. Apa ya? Membuat target. Pokoknya setahun saya harus umroh sekeluarga lewat khalifah, misalnya gitu. Ditulis. Via khalifahnya itu yang kenceng. Kita setiap tahun umroh bersama khalifah, itu misalnya. Sekeluarga, gitu. Bersama anak cucu segala macam. Karena ada yang setiap ketemu itu ada saja orang yang tadinya jamaah saya tapi lu kok nggak pakai seragam khalifah. Oh, saya nggak tahu kalau khalifah berangkat. Alah, itu alasan saja itu. Artinya apa? Komitmen. Nggak ngerti. Padahal rekomendasi saya jelas. Ya, itu. Baik, begitu. Ya, syukron Ustadz. Waalaikumsalam. Menyambung ke pertanyaan berikut, Ustadz dari Ibu Winwin Yadiati tadi mungkin karena disampaikan oleh Ustadz bahwa hal itikaf itu dilakukan di Masjid Jami. Jadi Ya. Ibu Winwin menanyakan apakah ibu-ibu harus di masjid? Ini bersambung dengan pertanyaan dari Ibu Nufus Jamaah Khalifah dari Yogyakarta, Ustadz. Ya. Mengenai kalau wanita yang sedang berhalangan bagaimana menggapai Lailatul Qadar. Tentang wanita etikaf di masjid itu khilafiyah. Jadi ada sebagian ulama membolehkan kalau memang kondusif, tetapi ada sebagian yang memang cukup membuat fasilitas. Karena prakteknya Rasulullah waktu etikaf, maka Aisyah adalah memfasilitasi. Bagaimana orang yang tidak sedang berhalangan,
dia dapat pahala sama dengan yang itikaf kalau dia memfasilitasi, yaitu dengan menyediakan makan sahurnya, menyediakan makan karena orang nggak puasa itu dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Siapa? Kalau dia mau memfasilitasi, mandala ala khairis falahu ajru mislu fa'ilihi. Siapa yang menyediakan satu kebaikan, memfasilitasi kebaikan, maka dia dapat pahala sebagaimana yang difasilitasi. Jadi kalau Bu Dewi sekarang nggak puasa, menyediakan buka untuk orang puasa sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ya. Jadi fasilitasi saja mereka. Ya. 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 Ya, sebagaimana Pak Andika, ini Dokter Andika bisa dapat pahala orang etika banyak karena memfasilitasi seluruh jamaah masjidnya yang dulu sering ngundang saya, sekarang udah lama nggak ngundang itu. Semua yang beretikaf di situ itu dapat apa? Dokter Andika sehat ya. Iya. Ya, gitu. Jadi dengan cara memfasilitasi. Karena orang yang sedang menstruasi nanti ada utamanya 4 larangan pokok. Ya, nggak boleh tawaf, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh berhubungan suami istri. Ya, itu. Ya, apalagi Ya. etikaf. Etikaf tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang menstruasi. Ya. Baik Ustadz. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Sugeng, Ustadz. Ya. Mohon maaf Ustadz, kapan sebaiknya kita membayar fidyah? Kalau dulu Rasulullah itu prakteknya setiap dia nggak puasa hari ini, maka sorenya cari orang miskin. Tapi sebetulnya syariatnya tidak harus seperti itu. Tapi kalau mau nyontoh dulu Rasulullah sahabat ya hari ini enggak ya langsung cari orang miskin itu dibayarkan. Gitu ya. Tapi kalau sekarang ya secepatnya fidyah itu. Fidyah itu diberikan itu kecuali kalau zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu diberikan sebelum ditunaikannya sholat Id. Kalau setelah sholat Id itu bukan zakat fitrah, jadinya sedekah. Tapi kalau fidyah yang penting disegerakan setelah selesai Ramadan. Karena kita tahu berapa jumlahnya setelah selesai Ramadan. Ya, tapi disegerakan. Nanti keburu untuk belanja sana, belanja sini, untuk lupa. Jadi kapan selama masih hidup maka fidyah bisa dibayarkan. Oh, tapi mau bayar belum punya, ya kapan nanti dia punya? Ya, sesegera mungkin. Ya, itu as soon as possible. Tetapi tidak harus di bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan itu fitrah, zakat fitrah. Tolong diingatkan ya Pak Moh seluruh jamaah itu kalau bisa salurkan zakat fitrah 2,5 kilogram beras semuanya itu sebelum ditunaikannya sholat Id. Karena Baik. setelah sholat Id bukan lagi zakat fitrah. Kalau zakat fidyah kapanpun dia ya. Itu cukup ya. Iya. Ini masalahnya saya itu belum tidur dan nanti jam 12 saya sudah jemputan ke Indosiar. Oh, Nah, saya ini hari-hari memang sebenarnya efektif saya habis tarawih itu langsung tidur karena jam 12 saya sudah ke studio sampai jam setengah 6 setiap hari 14 tahun saya itu di Indosiar itu belum pernah 14 tahun sahur di rumah, sahurnya di studio. Itu makanya saya dekatnya dengan Mama Dedeh karena Mama Dedeh selalu banyak lauknya sehingga saya ngambil sebelah-sebelahnya itu. Jadi saya kasih tahu, lacinya Yuri itu bawahnya ada meja Yuri itu bawahnya ada laci. Itu tempat makan-makan kita siapkan sebelum siaran. Nah, nanti pas iklan kita makan, iklan selesai masukkan lagi. Makanya saya dekat dengan Mama Dedeh, sering rendangnya saya ambil, tahu-tahu loh kok hilang rendangnya, udah saya makan. Pagi nanti bisa ikuti saya di CNN komen berita 7:30. Nanti jelang buka saya di iNews TV dan Kompas TV. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya, malah ngitung rezeki saya. Ya, udah itu saja. ya. Ustadz, mohon maaf, apakah masih bersedia menjawab satu pertanyaan lagi, Ustadz? Ya boleh. Dari Ibu Isya Ya. bertanya kalau kita sakit tapi diinfus, apakah membatalkan puasa? Secara hukum tidak. Karena yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang makan minum. Sementara infus itu tidak didefinisikan sebagaimana orang makan dan minum. Cuman kalau sudah sampai di infus, logikanya dia sudah sakit. Maka tidak harus. Kecuali kalau infusnya biar nggak lapar, infus lah. Lah itu menjadi beda. Nah, tapi kalau memang dia sakit disuntik, itu tidak terus batalkan puasa. Jadi infus
suntik tidak membatalkan puasa. Cuman logikanya orang kalau sudah sampai diinfus, ya sudah dia berhalangan untuk puasa. Dia bisa ganti hari orang lain, ganti di hari yang lain. Kalau selamanya memang berat, karena perlu infus terus misalnya, ya dia bayar fidyah. Nah, jadi prinsipnya suntik dan infus tidak membatalkan puasa. Ya, ya kecuali kalau suntiknya dari mulut, langsung dilibatkan mulut, ya beda lagi. Itu secara prinsip hukumnya. Ya, itu. Dan saya ingin tegaskan karena di mana-mana selalu ada pertanyaan bagaimana tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadis doif. Maaf, jangan dipakai lagi. Hadis doif. Anda ini justru puasa itu harus produktif. Orang puasa itu produktif amal karena ini dilipat gandakan amal malah tidur. Kecuali kalau Anda walet. Kalau Anda walet itu produktif. Justru kalau bisa walet itu tidur terus karena ilernya itu berharga. Tapi kalau Pak Moh itu ya Allah semakin banyak tidur ilernya jijik ya itu. Nah, jadi jamaah khalifah kok ini karena setiap Zoom ada pertanyaan tidurnya orang beribadah. Enggak, itu hadis dhaif. Justru kalau bisa produktif ya. Rasulullah itu malah sedikit tidur ya, ya. Kayak gitu ya. Ya, syukron Ustadz. Berhubung Ustadz tadi sudah menyampaikan eh, ingin beristirahat ya Ustadz. Waktu sudah menunjukkan 22.4 jam 22:42. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan mungkin tidak bisa kami lanjutkan. Ditampung aja Bu Dewi karena saya tahu Oh, saya ya. lihat flyernya itu kan masih ada tema apa yang akan dibahas. Maka saya sengaja saya tidak nuntaskan. Hanya membahas satu ayat itu karena saya lihat ada pembahasan Lailatul Qadar di sesi berikutnya. Saya nggak mau ngambil lahannya orang. Nanti nanti biar Ustadz Dedi, Ustadz Gugun yang lain-lain itu masih ada wilayah yang lebih detail. Maka yang nanya yang belum terjawab itu ditampung aja Pak Mo, nanti bisa dijawab di sesi Ustadz Dedi dan sesinya Ustadz berikutnya. Baik, Ya, Ustaz. Iya. jadi mohon maaf ya, Afan ya Bu, saya memang sengaja lebih ke bridging aja dulu di awal-awal untuk mukadimahnya. Detailnya memang ada guru-guru saya yang lebih senior nanti. Begitu, saya sekaligus nanti saya pamit Pak Rustam, namanya ini tidak bisa. Ustadz Dedi, eh, ini sudah ketemu melengkapi jawaban saya Ustadz Dedi. Apa tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar Ustadz Dedi? Gimana Ustaz? Mohon maaf baru baru pulang dari baru nyampe rumah Ustaz. Apa tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar? Kalau tanda-tanda fisik Ustaz ya, itu kita bisa temukan di hadis riwayat atau yalisi itu Ustaz. Yang kata Nabi itu kan Lailatul Qadar itu Lailatun Samhah, Ustaz. Kemudian Tolako, la haroh, wala baridah, Ustaz. Terus bihusyam, sebihatuha itu Swaifah, Hamro ya. Jadi kata Nabi itu malam itu lembut, Ustaz, cerah, tidak begitu panas, tidak begitu dingin, Ustaz, matahari bersinar lemah, nampak Hamro itu kemerah-merahan, Ustaz. Ya. Itu hadisnya atau yalisis tikoh. Itu tanda-tanda zohir sebenarnya, Ustaz ya. Ya. Kemudian tanda-tanda yang lainnya adalah malaikat turun, Ustaz. Salamun hiya hatamat la'in fas, kan begitu, Ustaz ya. Ya. Iya, kemudian juga kalau kita lihat di hadis riwayat yang Muslim misalnya matahari itu saat keadaannya jernih. Kemudian juga kalau kita tadi itu saat hamro itu ya lembut, jernih, kemerah-merahan. Itu tanda-tanda fisik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, berarti muafik dengan yang saya jawab tadi. Tadi saya sudah sampaikan, pokoknya udaranya sejuk, tenang, malam Ya, itu di betul. mana udaranya tidak panas, tidak terlalu dingin, cahaya matahari lemah dan Betul, kemerah-merahan, dan betul. sinarnya tidak menyengat, dan Iya. malamnya cerah, terang, tidak hujan lebat, dan bahkan ada di lain hadis memang ada perasaan tenang, bahagia, ada Hmm. rasa itu. Ya sudah Itu muafik. pun disampaikan di hadis riwayat Imam Muslim, Ustaz. Ya, ya Ya. sudah muafik. Alhamdulillah. Tadi saya sudah nyampaikan itu karena saya belajar dari Ustadz Dedi. Sudah selesai. Masyaallah. Ya, ya. Ustaz guru kita semua insya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, ya.
Begitu ya. Ya. Ustaz Dedi sengaja ini beberapa banyak pertanyaan saya tidak melayani. Bukan apa-apa, karena saya nanti jemputan jam 12 malam. Saya mau istirahat dulu dari Sehat pagi selalu belum. Gurunda, sehat Ya, selalu Gurunda. jadi nanti saya masih mukadimah, eh, belum sampai, baru inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai pada Quran saja. Tapi yang lain belum saya bahas. Nanti tolong Ustaz Dedi melengkapinya. Insya Allah. Insyaallah Begitu Gurunda. ya. Sekali lagi saya mohon pamit semuanya, Pak Rustam, Bu Susi, Teh Susi semuanya, Pak Dokter Andi Jaya, ada Dokter Andika, ada semuanya, Pak Sony semuanya, saya tidak, Pak Doni semuanya saya tidak bisa jawab, Bu Dewi, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh, Ustaz. Terima Ustadz. kasih. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu, Ustaz. Ustadz Wijayanto bersediakah memimpin doa, Ustadz? Karena ada guru kita lebih afdol, akro'uhum. Jadi doa itu orang yang lebih akro. Ada Ustadz Dedi, meskipun secara usia memang di bawah saya, tetapi secara keilmuan beliau adalah akro kita. Lebih asapnya lebih ampuh. Tafadhol, Ustadz. Ya. Baiklah, sebelum acara ini ditutup oleh Ustadz Dedi, izinkan saya untuk membuat kesimpulan pada kajian malam hari ini. Tadi tergelitik oleh pernyataan atau perkataan Ustadz Wijayanto bahwa tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar apabila kita tidak melakukan amal yang membuat malaikat mendekat kepada kita. Salah satu amal yang membuat malaikat mendekat kepada kita adalah mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Dan ini bisa dimulai dari rumah-rumah kita sendiri. Kemudian dari 7 makna, salah satu makna dari Lailatul Qadar adalah kita pun diupayakan untuk dapat membersihkan diri dari keburukan, kemudian senantiasa melakukan amal yang membawa keselamatan dan kedamaian. Dan yang saya berbesar hati Ustadz karena tentu di antara kita yang hadir di sini mungkin banyak sekali pekerja-pekerja yang di layanan publik. Ada kabar gembira dari Ustadz Wijayanto bahwa apabila kita berhalangan untuk melakukan iktikaf karena memenuhi hajat orang lain, apalagi hajat orang banyak, insya Allah ya, insya Allah itu melebihi dari pahala iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Mungkin itu Ustadz yang bisa kami sampaikan Bapak-Bapak Ibu semua. Dan di akhir acara ini kami minta kesediaan dari Ustadz Dedi. Mohon maaf ya Ustadz ditodong untuk memimpin doa pada malam hari ini. Baik, jazakallah Bu Dr. Dewi. Mohon izin Gurunda, Ustadz tercinta, Ustadz Wijayanto, Bapak Rustam, dan Bapak Ibu semua. Mari kita akhiri pertemuan yang sangat luar biasa, sangat indah, penuturan dari guru kita semua terkait dengan bagaimana cara kita memantaskan diri menjadi ahli surgawi dengan Lailatul Qadar ini. Dari Ustadz kita, Ustadz Wijayanto, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua insya Allah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita akhiri sama-sama pertemuan indah malam hari ini dengan membaca kalimat istighfar setulusnya dan hamdalah seindahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum, atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ar, ya muqallibal qulub, ya dal jalali wal ikram, ya rabbana lakal ham, kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'ul alim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, kami mohon kepadamu di malam hari ini, di bulan penuh ampunan dan penuh pengabulan doa, disaksikan hamba-hamba salehmu dan ribuan malaikatmu. Kami semua mohon kepadamu, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik, terindah sepanjang hidup kami. Ramadan yang bisa membersihkan dosa kami, mengijabah doa-doa kami, memberikan solusi atas masalah-masalah hidup kami. Dan jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang mengakhiri kisah air mata kami dan mengawali episode kebahagiaan kami. Kami semua mohon kepadamu ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan
yang terus menumbuhkan kami menjadi pribadi yang semakin lebih baik, semakin kau ingatkan, pribadi yang semakin bahagia hidup bersamamu, semakin nikmat mencintaimu, semakin lezat ibadah padamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabbana ya Ilahana, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang semakin mensakinahkan pernikahan kami, mensolehkan keturunan kami, memberkahi harta, usia, dan semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Lebih dari itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan Ramadan tahun ini pemantas kami untuk mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Andaikan ini Ramadan terakhir buat kami semua dan Engkau tidak mengizinkan kami kembali bertemu Ramadan tahun-tahun berikutnya, maka mudah-mudahan inilah Ramadan yang bisa mengantarkan kami semakin dekat ke pintu surga ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami kekuatan, taufik, dan pertolongan untuk bisa menjaga malam-malam 10 terakhir Ramadan dengan seindah pengabdian ketaatan kepadamu agar kami betul-betul menjadi hamba yang kau layak pilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kami mohon kepadamu ya Allah, Rabbana taqabbal siyamana qiyamana tilawatana wa kulla a'malina fi syahri Ramadan innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair Ustadz Dedi yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Bapak Ibu semua, untuk menutup acara pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri acara kajian pada malam hari ini. Dan insya Allah acara kajian ini akan rutin dilakukan setiap malam sampai ke malam terakhir di jam yang sama, jam 21.00. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kajian ini masih banyak kekurangan. Jazakumullah khair kepada Ustadz Wijayanto, Pak Rustam, tim Khalifah, Ustadz Dedi, dan teman-teman dari Jamaah Haji tahun 2015 Khalifah Tur. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.